Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya akan melanjutkan materi untuk praktikum pemrograman komputer untuk modul 3, yaitu perulangan atau looping. Jadi di sini kita akan mempelajari mengenai bagaimana membuat statement perulangan atau looping yang menggunakan 3 cara nantinya. Ada yang menggunakan for, terus kemudian while do, dan do while. Nah, di sini sudah ada dasar teorinya, cuma tadi itu perulangan. Untuk yang di sini menggunakan for terlebih dahulu. Jadi di sini untuk yang for cara penulisannya for, kemudian dalam kurung. Di dalam kurung di sini ada 3 yang diisikan nantinya, yaitu nilai awal atau variabel awal, kemudian ada nilai akhir, dan langkahnya. Jadi apakah naik 1, naik 2, dan seterusnya. Nah, kemudian statement yang ada di dalam kurung-kurung awal ini yang akan diulang nantinya. Jadi seperti contoh di bawah ini. Jadi di sini menggunakan variabel i dan batas. Kemudian kita inputkan batas sampai mau angka berapa begitu. Kemudian cin karena ada inputan agar variabelnya diketahui di sini. Nah, kemudian di sini kita pakai tadi nilai awalnya i itu sama dengan 1. Nah, ketika i ini masih kurang dari sama dengan batas, maka akan dikerjakan yang ada di dalam ini, di bawahnya for ini, yaitu belajar perulangan. Nah, kemudian setelah looping 1 kali, naik lagi. Nah, naik lagi nilainya i++. Berarti nilai i-nya bertambah 1. Yang awalnya 1, maka ketika looping yang kedua, nilai i-nya akan jadi 2. Apakah 2 masih kurang dari sama dengan batasnya tadi yang dimasukkan? Kalau iya, maka dikerjakan lagi. Munculkan belajar perulangan. Terus seperti itu sampai kemudian batas ini terpenuhi dan selesai. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan langsung coba ke codingnya. Untuk di codingnya di sini saya akan buat folder baru lagi. Untuk yang modul 3, saya tulisnya bab 3 di sini. Nah, di sini oke, seperti biasa kita harus tulis dulu using namespace std. Terus seperti tadi kita pakai variabelnya i dan batas yang dia datanya integer. Terus kemudian kita ada cout, masukkan batas, kemudian cin, di sini batas, kita lihat sekilas, batas, oke, langsung di sini for-nya. For seperti yang tadi ya, pertama kita kasih nilai awal i-nya sama dengan 1, kemudian titik koma, sampai i kurang dari sama dengan batas. Oke. Kemudian i++. Dan kemudian setelah itu di sini yang akan di looping adalah belajar perulangan. Nah, nanti bisa dilihat di sini. Kalau misalkan kita coba tidak ada /n, maka apa yang akan terjadi? Kita langsung run F11. Semoga tidak ada error. Masa processing cukup agak lama ya. Harusnya lumayan cepat. Apakah ada yang salah? Oh benar. Kita coba aja 4 begitu ya. Enter.
bisa kelihatan di sini ya, tanpa adanya slash n, maka dia akan langsung berulang menampilkan ke sebelahnya begitu. Sekarang kita akan coba sekali lagi, tapi di sini kita pakai slash t, pakai tab. Nah, ini ada tabnya satu-satu. Kalau mau enter pakai slash n, kita coba lagi. Nah, ini berulangnya ke bawah. Nah, seperti itu. Nah, di sini yang harus diperhatikan adalah nilai awal, batas, dan juga kenaikannya. Ini yang penting di sini. Nilai awal bisa kita ubah-ubah asalkan kita memberikan peringatan di batas. Tapi amannya dimulai dari 1. Karena ada beberapa bahasa pemrograman yang memulai nilai angka pertama, terutama nanti untuk ada materi namanya array, itu dari 0. Dan kalau misalkan kita bisa menghitung kan mulai dari 1, itu yang harus diperhatikan. Kalau misalkan kita ganti batasnya menjadi kurang dari seperti ini, maka kalau kita masukkan 4, nah yang muncul hanya 3. Jadi ketika sudah looping ketiga, kan berarti kan 3 kurang dari batas-batasnya itu tadi kan ditulisnya 4 ya yang kita masukkan, masih benar. Ketika looping keempat, kan di sini 4 kurang dari 4, itu kan salah akhirnya, maka baris ini tidak dikerjakan kemudian selesai. Nah, seperti itu. Itu yang harus diperhatikan. Kita akan kembali ke materi. Nah, ini untuk tampilan seperti ini. Nah, mau ditampilkan i-nya, kemudian ada angkanya berurutan, kemudian ada tulisannya. Bisa aja kita ubah seperti itu. Cara mengubahnya, nah di sini i-nya kita tampilkan karena si out kan menampilkan semua ya. Tergantung nanti kita bagaimana caranya. Jadi jadi setiap nanti loopingnya i-nya itu ditampilkan titik, kemudian belajar perulangan. Begitu seterusnya. Kita coba F11. Masih menunggu. Yang 4 misalkan ya, atau seperti contoh tadi 6 deh. Nah, ini langsung 1, 2, 3, 4, 5, 6 muncul semua ini. Belajar perulangannya pun juga muncul. Seperti itu. Jadi tergantung apa yang kita panggil di sini itu akan muncul di setiap perulangannya. Oke, kita lanjut. Nah, yang kedua ini ada 2 macam, ada while do dan do while. Ini tergantung nanti logika kita mulainya dari mana. Kalau kita menggunakan yang while do, berarti kita harus mengecek kondisi terlebih dahulu, baru mengerjakan statement yang ada di dalamnya. Tetapi kalau sebaliknya yang do while, berarti dikerjakan terlebih dahulu, baru kondisinya dicek. Jadi tergantung sih boleh yang mana aja, tinggal logikanya aja yang berarti mengikuti begitu. Prosesnya sama aja, tetapi kalau untuk while do di sini kan berupa kondisi ya. Jadi kalau misalkan butuh looping yang ada angka 1, 2, 3 begitu, maka kita juga harus deklarasi begitu angka-angka tersebut. Sedangkan untuk for tadi itu tidak perlu, secara otomatis ketika kita menentukan nilai awal, nilai kondisinya, dan juga bagaimana naiknya, otomatis akan mengikuti itu. Kita akan coba yang while sekarang. Di sini hampir kalau ini ada perhitungan matematis ya. Di sini variabelnya ada i, batas, dan jumlah. Kemudian misalkan inputkan batas seperti tadi. Batasnya berapa, c-in, karena ada variabel baru namanya batas. Kemudian i-nya awalnya nilainya 1, jumlah awalnya 0. Nah, di sini ketika i kurang dari sama dengan batas, maka ini dikerjakan. I-nya tadi kan 1, apakah 1 kurang dari batasnya kita masukkan misalkan 5 begitu. Apakah I kurang dari sama dengan 5? Jika benar, maka ini akan dikerjakan. Yang dikerjakan adalah pertama I ditampilkan, kemudian enter,
Kemudian di bawahnya, nah ini ada operasi seperti yang pengenalan di awal dulu. Jadi variabel plus sama dengan i itu berarti jumlah yang baru itu sama dengan jumlah yang lama ditambah i. Jumlah yang lama berapa? Ini 0. I-nya, nah setiap looping, I-nya pertama kan 1 nih awalnya, 1. Jadi jumlah plus 1. Jadi jumlah sekarang nilainya 1. I-nya ada increment, naik 1-1 begitu. Oke, kan tadi kan masih benar ya. Kalau masih benar ini naik lagi ke atas, karena kan namanya looping ya, perulangan. Maka akan dicek lagi ke batas. I-nya udah nambah 1, yang awalnya 1 jadi 2 sekarang. Apakah 2 kurang dari sama dengan batas? Batasnya 5 tadi ya, misalkan. Benar. Oke, masuk lagi. Maka 2 akan muncul, ditampilkan, kemudian di enter. Jumlahnya sekarang ditambah. Kan tadi kan 0, kemudian udah 1, sekarang tambah 2, jadi 3. Terus begitu sampai kemudian batas ini tidak terpenuhi lagi. Kan tadi inputnya kan sampai 5 ya, maka akan tampil sampai 5. Ketika 6 kan sudah nggak memenuhi syarat ini. Langsung ke step selanjutnya, tampilkan jumlahnya yang sudah dihitung di sini. Baru kemudian selesai. Kita coba langsung ke coding ya. Kita coba buat project baru. Buat project baru, tetap di sini. Oke, ini sudah. Nah, untuk yang di sini, pertama seperti tadi, kita buat variabel ini variabel lokal ya istilahnya, karena ini di dalam sini. Mungkin juga untuk dibuat di luar kalau variabelnya yang global. Kalau misalkan ada fungsi nanti, ada di bab selanjutnya. Kita pakai i, ada batas dan juga jumlah. Titik koma. Masukkan batas. Jangan lupa in batas, kemudian setelah itu, nah nilai awalnya karena kita pakai while ya, kalau pakai for tadi kan sudah masuk di dalam for-nya. I-nya awalnya 1, jumlah awalnya 0. Nah setelah itu masuk while. While i kurang dari sama dengan batasnya, maka di sini kerjakan ini. Apa saja yang dikerjakan? Pertama ditampilkan dulu i-nya, kemudian di enter. Setelah i-nya ditampilkan, sekarang jumlahnya dihitung. Jadi pakai ini ya. Ini kasih keterangan di sini double slash atau slash bintang slash itu untuk diupdate. Kalau double slash ini satu baris langsung, setelah double slash itu berarti comment atau notes begitu. Ini sama dengan jumlah plus i. Jadi ingat-ingat ya, kalau ada double begini berarti yang depan yang sebelumnya sama dengan itu adalah yang baru. Sedangkan yang di dalamnya itu berarti yang lama. Jadi jumlah yang baru sama dengan jumlah yang lama plus i. Kemudian setelah jumlah i-nya itu di increment atau ditambahkan untuk nanti biar i-nya di sini naik terus, enggak 1 gitu. Nah, setelah itu selesai, kita tampilkan jumlahnya. Jumlah. Oke, selesai. Nah, ini saya kasih keterangan juga. I sama dengan I plus 1. Plus 1. Oke, seperti ini. Sekarang kita coba run F11. Ini jangan lupa dibuat nama yang berbeda karena masih di folder yang sama. Oke, nggak ada masalah. Batasnya kita tulis 3 dulu deh. Sekarang kita enter. Nah ini 1, 2, 3 muncul, kemudian dijumlahkan semua sukunya jadi 6. Nah, sekarang kalau misalkan apa yang kita ganti ya di sini, bisa aja ini batasnya nggak sampai kurang dari aja F11.
Saya masukkan batasnya di sini ada 6. Nah, munculnya cuma sampai 5. Ketika 6, berarti sudah nggak memenuhi syarat batasnya ini. Makanya dia langsung next ke bawah. Seperti itu. Kita kembalikan. Kalau misalkan batasnya kita masukkan 0, apa yang terjadi? Langsung selesai dia. Nggak akan masuk ke looping ini sama sekali. Jumlahnya pun tetap 0 dan ditampilkan di sini. Nah, seperti itu. Kita cek yang satu kali lagi, yang terakhir, yaitu yang do while. Nah, ini berarti dikerjakan terlebih dahulu, do, baru kemudian ketika memenuhi kondisi, baru di looping ke atas. Ketika tidak memenuhi kondisi ini, maka dia selesai. Ini masih menggunakan contoh yang sama. Jadi kita akan coba langsung dari sini ya. Ini kan bagian ini tetap yang berubah cuma yang bagian ini saja. Jadi di ini saya ubah pindah ke bawah. Yang di sini ditambahi do. Jadi ini dikerjakan terlebih dahulu, kemudian baru cek batasnya. Dikerjakan baru cek batasnya begitu. Jadi di sini, nah ini yang harus hati-hati. Ketika ini dikerjakan, maka satu muncul dijumlahkan, satunya naik. Baru kemudian 2, terus begitu. Kita coba run dulu aja ya. Batas dan juga kondisi di sini sangat penting, seperti yang saya jelaskan. Oh, ada yang salah. Oh, ini titik komanya kurang. Nah, batasnya 5. Oke, benar ya. Karena di sini mulai dari 1, tampilkan jumlah baru di increment. Kalau misalkan increment-nya di sini saya pindah ke atas, nah ini akan berbeda nih. Coba ya. Kalau di sini, saya masukkan batasnya 5. Dia 1 nggak akan ikut, tapi dia loopingnya 5 kali. Benar. Kenapa? Karena di sini yang tampil langsung 1, kan ini langsung pertama i++, berarti 1 plus 1, 2. 2 yang ditampilkan pertama. Nah, ini bisa kita akali dengan cara, di sini kita mulai dari 0. Kita coba running lagi F11. Kita coba angka 5. Oh, nah ini batasnya berarti yang harus diubah. Karena mulai dari 0 ya. Maka di sini kita anggap, nah ini. Jadi loopingnya cuma sampai angka 5. Jadi logika-logika seperti ini yang harus dipahami terlebih dahulu. Karena apa yang kita buat di coding itu berdasarkan dengan logika kita. Nah, ini sudah benar. Seperti itu. Nah, sekian untuk praktikum kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.